hidup adalah tentang mencari makna di tengah kekacauan, mencari kebermaknaan di tengah kekosongan, dan mencari kebahagiaan di tengah kesulitan. Dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini, di zaman yang modern ini, dengan penuh tekanan dan juga segala yang serba cepat, kebingungan dan juga stres itu merupakan hal yang umum terjadi. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitasnya, tak tahu apa arah hidupnya, dan juga tidak bisa merasakan apa itu kepuasan hidup yang sebenarnya. Ikigai hadir, yaitu merupakan konsep dari Jepang yang mungkin merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Ikigai menyeimbangkan mengenai apa yang kita suka, kemudian apa yang kita kuasai, apa yang bisa membayar kita, dan juga apa yang dunia butuhkan. Mari kita simak materi berikut ini mengenai Ikigai. Halo semua, perkenalkan saya Laras Trestu Utami. Di sini dalam kesempatan ini akan saya sampaikan mengenai materi yang menurut saya sangat menarik, yang judulnya adalah mengungkap rahasia kebahagiaan dan panjang umur dengan Ikigai. Selamat menonton. Ikigai merupakan konsep dari Jepang yang secara harfiah artinya adalah alasan untuk hidup atau tujuan hidup. Ikigai ini, bila kita menemukannya, maka kita akan tahu apa arti hidup yang bermakna dan juga memuaskan. Menurut reporter National Geographic, Dan Buettner, Ikigai ini merupakan rahasia untuk berumur panjang dan juga hidup bahagia yang telah diterapkan oleh penduduk Okinawa, Jepang. Di mana penduduk Okinawa, Jepang ini memiliki umur yang panjang, bahkan di atas rata-rata hingga 100 tahun lamanya. Penduduk Okinawa meyakini Ikigai sehingga mereka yakin akan urgensi dan pentingnya atas tujuan dan juga makna hidup. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh semangat, menjalani aktivitas-aktivitas yang membuat mereka bahagia dan selalu merasa terhubung dengan komunitas dan lingkungan sekitarnya. Ikigai memiliki 4 komponen atau 4 aspek. Antara lain yang pertama adalah apa yang kita suka atau kita cintai. Yang kedua, apa yang kita bisa atau kita kuasai. Yang ketiga, apa yang bisa bayar kita atau hal apa yang bila dikerjakan itu kita dapat bayaran ataupun upah. Dan yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan atau apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari keempat komponen ini, bila saling menyeimbangkan, maka akan diwujudkan dalam bentuk Ikigai atau tujuan atau makna hidup kita. Kemudian dapat dilihat pada diagram bahwa keempat komponen ini saling menyeimbangkan, saling melengkapi, dan saling beririsan. Misalnya yang pertama, irisan antara apa yang kita suka dengan apa yang kita bisa, itu menjadi passion. Passion ini biasa disebut dengan minat bakat. Namun dengan hanya passion ini saja itu tidak cukup untuk mewujudkan Ikigai karena tidak ada aspek apa yang dibutuhkan oleh dunia dan tidak ada aspek apa yang bisa membayar kita. Misalnya ini ibaratnya itu seperti melakukan hobi yang hobinya ini ya untuk kita sendiri. Misalnya melakukan hobi merajut. Nah, hasil rajutannya itu ya untuk kita pakai sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu adalah irisan antara apa yang kita bisa dengan apa yang bisa membayar kita. Itu disebut dengan profesi. Profesi saja itu juga tidak cukup karena tidak ada aspek kecintaan dan aspek kebermanfaatan bagi orang lain. Misalnya saja seperti pemain badminton yang dia ini jago dalam bermain badminton dan juga dibayar ketika bermain badminton. Namun sayangnya sebenarnya dia tidak cinta, tidak suka dengan apa yang dia lakukan, sehingga pasti rasanya sangat hampa. Apalagi bila hal itu tidak memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Yang ketiga adalah irisan antara apa yang bisa membayar kita dan apa yang dunia butuhkan. Itu disebut dengan pekerjaan. Nah, dengan pekerjaan saja ini juga cukup karena bila tidak sesuai dengan passion kita, yaitu apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Misalnya saja seperti buruh pabrik yang sebenarnya dia tidak terlalu jago dalam menjalankan pekerjaannya dan juga tidak terlalu suka. Dan dia melakukan pekerjaan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan upah atau bayaran dan hasil kerjanya dimanfaatkan oleh si pemberi kerja. Nah, yang keempat itu adalah irisan antara apa yang
dunia butuhkan atau apa yang bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga apa yang kita suka. Ini disebut dengan misi. Nah, dengan misi ini juga tidak cukup karena kita tidak mendapatkan bayaran, kemudian misi ini juga tidak membutuhkan skill yang khusus untuk melakukannya. Misalnya seperti volunteer atau kegiatan sukarelawan. Dari keempat aspek ini, karena mereka ini saling melengkapi, maka ikigai itu dapat dicapai dengan menyeimbangkan keempatnya. Misalnya seperti bila seseorang menyukai dan juga bisa atau jago dalam bermain piano, maka bisa disebutkan bahwa passion-nya adalah musik. Untuk mendapatkan bayaran dari passion ini, maka bisa menjadi pianis profesional. Nah, setelah itu agar dia dapat bermanfaat bagi orang lain, bisa dia dengan menuliskan lagu yang dapat menghibur orang banyak. Dengan begitu, ikigai yang sempurna akan tercapai. Dengan menjalani ikigai yang sempurna, maka kita akan merasa bahagia karena menjalankan apa yang kita cintai, kemudian akan merasa bangga karena melakukan apa yang kita kuasai. Setelah itu sekaligus kita dapat bayaran dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dengan begitu, maka hidup akan lebih bermakna dan juga memuaskan. Namun, perlu diketahui bahwa ikigai ini tidak mutlak. Walaupun secara teori ikigai adalah penyeimbangan antara keempat komponen, dalam praktiknya bisa saja seseorang menemukan ikigainya atau tujuan hidupnya itu hanya dari beberapa komponen atau bahkan satu komponen saja. Misalnya, seperti seorang yang mendapatkan tujuan atau makna hidup dari passionnya saja. Contoh, seperti seorang pesumo, di mana pesumo ini dia menjalankan olahraga sumo selama bertahun-tahun, walaupun sebenarnya olahraga ini tidak menghasilkan bayaran baginya dan kondisi ekonominya pun tidak stabil. Dia menjalankan olahraganya karena memang suka, karena memang cinta, dan dia merasa hal itulah yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian bagaimana baiknya? Baiknya dia tetap menjalankan olahraga sumo ini sebagai hobi, dan di sisi lain dia bisa menemukan kegiatan lain untuk memenuhi aspek-aspek yang belum terpenuhi, misalnya seperti kegiatan untuk mencari nafkah dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa kita simpulkan bahwa janganlah berhenti untuk menjalankan ikigaimu. Misal, kalau ikigaimu adalah pekerjaanmu, maka jangan resign, usahakan jangan resign. Kemudian, bila ikigaimu adalah hobimu, maka usahakan terus melakukan hobi tersebut. Karena kita perlu motivasi dan semangat setiap hari untuk bisa bangun pagi dan juga semangat menjalani hidup. Selain itu, yang perlu kita tekankan yaitu bahwa ikigai itu bisa berasal dari hal-hal yang kecil sekalipun. Misalnya saja seperti seseorang yang merasa bahagia dan larut dalam perasaannya ketika melihat pemandangan gunung yang sangat indah. Dia merasa hatinya penuh dan juga damai. Nah, andaikan dia bisa melihat pemandangan itu setiap hari, pasti dia ingin hidup selamanya. Konsep ikigai sangatlah relevan untuk diterapkan di zaman modern saat ini. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah peningkatan stres dan kebingungan dalam kehidupan modern. Jadi, di zaman modern ini banyak orang yang merasa kebingungan, tidak tahu arah, stres, dan overthinking. Padahal, menurut penelitian, overthinking berlebihan dan juga stres itu dapat menimbulkan penuaan dini. Nah, ikigai datang sebagai panduan agar kita dapat menemukan tujuan dan juga makna hidup sehingga tidak terlalu stres dan juga overthinking berlebihan, sehingga dapat hidup dengan bahagia. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kesejahteraan dan kepuasan hidup. Semakin kesini, orang-orang makin sadar mengenai eratnya kaitan dari tujuan atau makna hidup dengan kesejahteraan dan kepuasan hidup. Orang yang merasa puas dengan hidupnya maka akan lebih tenang, kemudian lebih bisa bersyukur dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang kecil sekalipun. Yang ketiga adalah pergeseran paradigma mengenai kesuksesan. Saat ini kesuksesan itu bukan hanya sekedar materi maupun status sosial saja. Banyak orang yang mulai mencari mengenai arti dan juga makna hidup yang sesungguhnya.
Kemudian yang keempat adalah meningkatnya minat dan juga pada pengembangan diri. Jadi semakin banyak orang yang tertarik untuk memahami dirinya, mengeksplor passion dan juga tujuan hidupnya, dan ingin menemukan hidup yang lebih bermakna. Dan yang terakhir atau kelima adalah peningkatan keterbukaan mengenai kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Banyak orang mulai memperhatikan mengenai kesehatan mental dan juga kesejahteraan, di mana mereka menyadari urgensi dari menemukan tujuan dan makna hidup untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara emosional dan psikologis mereka. Perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas itu bukan hanya dengan memperhatikan kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Kesimpulannya, Ikigai ini bukan hanya merupakan konsep filosofi, tetapi juga merupakan panduan praktis dalam menemukan tujuan hidup yang dapat memberikan kebermaknaan dan juga kebahagiaan yang nyata. Dengan menerapkan dan juga memahami Ikigai, diharapkan kita dapat menemukan arah tujuan hidup kita dan dapat berumur panjang dengan sehat dan selalu bahagia seperti penduduk Okinawa, Jepang. Mari kita temukan Ikigai kita masing-masing dan hidup dengan semangat dan bahagia. Saya Laras Restu Utami, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa.